lanjutkan dengan persamaan diferensial eksak ya, atau persamaan diferensial pasti. Persamaan diferensial biasa orde pertama yang berbentuk M sebagai fungsi X dan Y dx ditambah N sebagai fungsi X, Y, dy sama dengan 0 dikatakan pasti atau eksak jika ruas kirinya ini ya merupakan diferensial total atau diferensial pasti dari du ya. Jadi dia ruas kirinya itu sama dengan du yaitu dou dx dx ya. Jadi dou dx ini turunan u terhadap x ya. Turunan u terhadap x ditambah turunan u terhadap y. Jadi dou doy dy ya. Jadi ruas kirinya itu merupakan persamaan berikut ya. Dou dx dx plus dou doy dy dari suatu fungsi u ya. Dengan demikian karena du sama dengan 0 ya, ruas kirinya kan du. Kalau du sama dengan 0, maka melalui integrasi kita mempunyai solusi umumnya adalah u sama dengan konstanta ya, yang turunannya 0 kan konstanta. Jadi bentuk solusi umumnya untuk persamaan diferensial yang bentuknya seperti persamaan satu ini adalah u x, y sama dengan c ya. Oke. Dengan membandingkan persamaan 1 dan persamaan 2 ya, kita dapat melihat bahwa persamaan 1 bersifat pasti jika ada suatu fungsi u x yang bersifat dou x sama dengan m ya, dan dou y sama dengan n. Jadi karena ini dou x dx berarti ini kan dou x ini sama dengan m ya, kan merupakan koefisien dx. Kemudian dou y ini sama dengan n ya. Jika m dan n itu terdefinisikan dan mempunyai turunan parsial pertama yang kontinu di suatu wilayah dalam bidang XY, maka do m do y ya, turunan m terhadap y itu kan do y dari ini, dari dou do x, sehingga menjadi turunan kedua dari u terhadap y dan terhadap x ya, jadi do kuadrat u do y do x. Demikian pula turunan parsial n terhadap x berarti do x dari dou do y ya. Jadi do x dou do y sehingga menjadi turunan kedua u terhadap x dan terhadap y. Jadi do kuadrat u do x do y. Nah, kita bisa melihat ini do m ini sama dengan do m do y sama dengan do n do x ya. Seperti ini. Jadi suatu persamaan diferensial yang berbentuk seperti persamaan diferensial nomor 1 tadi ya, m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0 merupakan persamaan diferensial yang eksak jika nilai dari do m do y, turunan m terhadap y ya, sama dengan nilai dari do n do x. Ya, jadi ini yang dipegang ini, do m do y sama dengan do n do x ya, meskipun m tadi pengalinya adalah dx ya, m dx, tapi diturunkannya terhadap y. Kemudian n dy ya, tapi diturunkannya terhadap do x ini ya, n dy, tapi nanti ceknya itu kita tentukan do n do x, m dx, tapi ceknya nanti do m do y. Oke, oleh karena persamaan satu bersifat eksak, do m do y sama dengan do n dx do x, maka fungsi u x, y dapat ditentukan melalui pengintegralan du terhadap x. Jadi kita pilih salah satu, atau pengintegralan n terhadap y ya, n dy dari persamaan 4b. Ya kan tadi kita punya
U itu adanya di 4A, do U, do X, M, ya, sama dengan M, dan do U, do Y sama dengan N. Nah, nanti untuk menentukan U ini bisa dari integral M kali dx, ya, ditambah konstanta sebagai fungsi Y. Jadi dalam hal ini, ketika integralnya terhadap X, maka konstantanya itu fungsi Y. Dan sebaliknya kalau kita gunakan 4B, maka nanti U itu diperoleh dari integral N dy ditambah konstanta sebagai fungsi X. Ya, nah kita lihat seandainya kita tentukan dari M dx, ya, dari yang ini, du sama dengan M dx plus konstanta sebagai fungsi Y. Ya, maka untuk menentukan KY, ya, kan ini satu fungsi yang kita bisa tentukan dari integralnya, ya, M-nya ada bentuk fungsinya. Nah, kita perlu menentukan nilai dari KY. Untuk menentukan nilai KY, kita turunkan U ini terhadap Y, ya. Kita turunkan U terhadap Y, sehingga nanti muncul do U, do Y, ya, yang nanti bisa disamakan dengan 4B ini, do U, do Y sama dengan N, ya. Jadi ruas kirinya nanti akan menjadi suatu persamaan yang sama dengan do U, do Y plus dk dy. Kemudian KY dapat ditentukan dari integrasi dk dy, ya. Solusi persamaan diferensial yang pertama dapat ditentukan ketika nilai KY-nya ini sudah diketahui. Mungkin akan lebih jelas kalau dilihat satu contoh soal, ya. Nah, kalau kita tentukan dari persamaan 4B dari integral N dy, maka U sama dengan integral N dy plus Lx. Dalam hal ini, X dipandang sebagai suatu konstanta, ya, bagi fungsi Y-nya, ya, yang nilainya dapat ditentukan dengan cara yang sama, dengan prosedur apabila kita menggunakan persamaan 4A untuk menentukan U, X, Y. Kita lihat satu contoh, ya, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini. Tunjukkan bahwa persamaan diferensial berikut adalah persamaan diferensial eksak dan tentukan solusi umumnya. 2x sin 3y dx plus 3x kuadrat cos 3y plus 2y dy sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa tentukan nilai M-nya, ya, koefisien dari dx sama dengan 2x sin 3y. Ini nilai M-nya. Ya, kan kita bentuknya M x, y dx plus N x, y dy. Dan bentuk N-nya adalah 3x kuadrat cos 3y plus 2y. Nah, nanti akan kita lihat apakah nilai do M, do Y, ya, sama dengan nilai do N, do X, ya. Jadi ini M kita turunkan terhadap Y. Jadi do M, do Y itu do Y dari 2 sin 3Y kali X, ya, 2X sin 3Y. Yang turunannya adalah 6X cos 3Y, ya. Jadi ini diturunkan terhadap Y, jadi fungsi Y-nya yang diturunkan. Jadi sin 3Y itu turunannya kan cos 3Y kali turunan dari 3Y. Ya kan, turunan dari 3Y kan 3 kali 2X menjadi 6X. 6X kali cos 3Y. Kemudian untuk N-nya do N, do X sama dengan do X dari 3x kuadrat cos 3y plus 2y. Jadi turunan dari 3x kuadrat cos 3y dalam hal ini cos 3y ini menjadi konstanta. Ya, yang diturunkan adalah 3x kuadratnya menjadi 6x. 6x kali cos 3y. Nah, karena diturunkan terhadap x, maka 2y ini turunannya 0.
Jadi turunan N terhadap X adalah 6X cos 3Y yang sama ya dengan turunan M terhadap Y. Nah, karena do M, do Y sama dengan do N, do X, maka persamaan diferensial tersebut di atas bersifat eksak. Yang solusinya adalah suatu fungsi U sama dengan konstanta. Nah, pertanyaannya kan bentuk U-nya ini seperti apa, ya kan? Nah, U-nya tadi sudah ditetapkan, bisa ditentukan dari integral M dx, ya. Karena kan ruas kiri tadi merupakan suatu diferensial total dari U, ya. Do U, do X, dx, ditambah do U, do Y, dy, ya. du itu. Sehingga untuk menentukan U, kita bisa tentukan dari integral M dx plus ky. Nah, tinggal dimasukkan nilai M-nya 2x sin 3y, ya. Jadi integral 2x sin 3y dx ditambah ky. Nah, ky ini konstanta sebagai fungsi y, gitu. Ya. Nah, integral 2x sin 3y ini dx, ya, sama dengan x kuadrat sin 3y. Dalam hal ini sin 3y menjadi konstanta. Integral 2x dx adalah x kuadrat, ya. 2/2 kali x pangkat 1/1, ya. Jadi x kuadrat sin 3y plus ky. Nah, ini adalah ux, y. Nah, bagaimana kita menentukan harga ky-nya? Caranya adalah menurunkan u ini terhadap y. Ya, jadi do u, do y, ya, dari persamaan bintang ini. Supaya apa? Supaya nanti ruas kanannya ini kita bisa setarakan nanti dengan n, ya, karena do u, do y itu dari bentuk awalnya tadi sama dengan n, ya. Jadi Anda ingat bentuk yang ini, ya, do u, do x m, do u, do y n, ya, atau bentuk yang lebih dasar lagi sebelumnya m dx plus n dy ini sama dengan du, do u, do x dx plus do u, do y dy, ya. Jadi n di sini sama dengan do u, do y. Nah, jadi ketika kita turunkan u yang kita miliki tadi terhadap y, maka kita bisa setarakan itu dengan n. Ya, jadi do u, do y dari ini sama dengan turunan terhadap y adalah 3x kuadrat cos 3y, ya. Jadi turunannya adalah turunan sin 3y itu cos 3y. Kali turunan 3y 3, ya, jadi 3x kuadrat cos 3y plus diferensialnya karena k itu fungsi y menjadi d, ya, bukan parsial lagi, plus dk dy. Nah, ini sama dengan n. N itu yang mana? Ya, yang ini. 3x kuadrat cos 3y plus 2y. Nah, ini sama dengan n. Nah, kalau kita masukkan n-nya sama dengan ini, ya, maka suku ini hilang, kan? 3x kuadrat cos 3y hilang. Ya, tinggal dk dy sama dengan 2y, ya kan? Jadi 3x kuadrat cos 3y plus dk dy, ya, yang ini sama dengan n adalah ini 3x kuadrat cos 3y plus 2y. Jadi ini coret, tinggal dk dy sama dengan 2y. dk dy sama dengan 2y, k-nya integral dari 2y dy, ya, sama dengan y kuadrat plus c bintang. Nah, k-nya sudah diperoleh, tinggal kita masukkan kembali, ya, ke persamaan untuk u. Jadi u sama dengan x kuadrat sin 3y plus ky. Jadi x kuadrat sin 3y plus y kuadrat plus c bintang. Ya, sebagai berikut. Nah, ini sama dengan konstanta, kan, karena format di awalnya kan ruas kiri itu sama dengan du, ruas kanan sama dengan 0, sehingga
fungsi solusinya itu adalah U X, C sama dengan konstanta. Ketika diintegralkan kan integral 0 itu kan konstanta ya. Nah, bisa disederhanakan menjadi U sama dengan X kuadrat sin 3Y plus Y kuadrat sama dengan C, di mana C di sini sama dengan C dikurangi C bintang. Jadi inilah solusi dari persamaan diferensial yang kita tinjau ya. U sama dengan X kuadrat sin 3Y plus Y kuadrat sama dengan C. Nah, ini pun bisa kita rubah menjadi bentuk eksplisit Y sama dengan suatu fungsi X ya. Bisa saja ya. Kita nyatakan misalnya X kuadrat sin 3Y plus Y kuadrat sama dengan C per U ya. Sama dengan C per U. Nah, nanti bisa ditentukan sebagai fungsi dari Y.